Nih, kalau dalam menentukan pasangan ya, memiliki perasaan yang sama ketika dijalani, ada saja yang akhirnya tidak bersama-sama. Ya. Ada yang bersama-sama walaupun salah satunya biasa aja, satunya aja yang punya perasaan, satunya biasa aja. Tapi karena menjalaninya benar, akhirnya jadi tumbuh perasaan kedua pasangan itu ya, masing-masing. Artinya kan memiliki rasa suka, rasa cinta yang sama belum tentu pada akhirnya bisa bersama-sama. Nah, sebenarnya apa yang menentukan pasangan akhirnya benar-benar bisa bersama-sama? Pertama, perasaan. Oke. Sama, harusnya sama-sama cinta. Itu penting. Ya. Yang kedua, visi misi. Visi misi yang sama ketika bersama. Yang ketiga, mengkolaborasikan perbedaan. Saling mengisi. Ya, gitu. Saling mengkolaborasikan perbedaan. Mengkolaborasikan perbedaan demi visi misi yang sama, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, dan saling membangun satu sama lain. Ketika hambaku yang laki-laki dan perempuan kemudian punya perasaan, kemudian punya visi misi yang sama, kemudian saling menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, saling membangun, saling mendukung, saling mengkolaborasikan perbedaan itu. Itulah yang menentukan akhirnya kupertemukan, kubersamakan atau tidak, kata Allah. Jadi tidak serta-merta Allah itu si A sama si B kujodohkan, enggak begitu. Nah, arti jodoh di tangan Tuhan. Kalau antara hambaku yang perempuan dengan yang laki-laki yang punya perasaan yang sama, kemudian akur dalam segala hal, cocok dalam segala hal, punya visi misi yang sama, saling menghargai, saling menghormati, disitulah mereka akhirnya kubersamakan dalam sebuah pernikahan. Kata lainnya, ku jodohkan untuk hidup bersama. Jadi bukan karena perasaan doang. Terbukti sama-sama punya perasaan belum tentu bisa bersama. Bahkan setelah menikah pun ada yang bercerai. Iya, atau salah satu aja punya perasaan, tapi bisa bersama. Jadi sebenarnya niat kita disatukan oleh Tuhan itu, dasar utama kita disatukan oleh Tuhan itu, menurutku niat kebersamaannya karena Dia, karena Allah. Yang kedua, karena akur, saling menghargai, saling menghormati, saling membangun, saling menyemangati. Jadi tidak hanya karena perasaan aja. Bukan serta-merta si A dengan si B, bukan begitu cara kerja Allah tuh, menurutku cara kerja Tuhan. Jadi punya perasaan yang sama dan punya visi misi yang sama. Visi misi yang sama. Yang paling penting sih saling menghargai satu sama lain sih. Yang paling penting saling menghormati satu sama lain. Makanya kan di Al-Quran itu ada bahasa perempuan itu, laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuan itu pakaiannya laki-laki. Maksudnya tuh saling menutupi, saling membangun, saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama.
Nah, dasar itulah yang membuat Allah akhirnya kuridoi engkau ketika bersama. Bukan karena ego. Jadi orang bercerai itu bukan serta-merta Tuhan tahu-tahu memisahkan, alangkah kejamnya. Tapi karena ribut terus, praduga, prasangka, saling maki, bahkan pukul-pukulan. Ya pada akhirnya tidak bersama. Jadi ketika engkau menjadi manusia yang seharusnya intinya berakhlak, dari situlah jalanku akan kuberikan, kata Allah. Dari situlah jalan hidupmu kumudahkan. Dari situlah jalan rezekimu kumudahkan ketika engkau berakhlak. Gitu. Tapi ketika engkau semena-mena, saling caci maki, saling pukul, padahal suami istri, saling ejek, saling hina. Jadi orang enak aja ngomong, aku bercerai, jodohku sampai sini, seolah-olah serta-merta Tuhan memisahkan gitu. Enggak begitu. Sepengetahuanku Tuhan tidak seperti itu gitu. Enggak tahu kalau aku dengan orang lain punya pemahaman yang beda gitu. Ya kalau yang memahaminya tidak seperti aku ya silakan saja, tapi menurutku Tuhan tidak sekejam itu gitu. Selalu ada sebab dan musabab yang akhirnya kita mengalami sesuatu gitu. Kan kadang orang ngomong, kenapa bercerai? Ya jodohku nyampe sini. Jadi yang menghancurkan sebuah hubungan itu ya kedua pasangan itu sendiri. Entah yang salah yang mana, pokoknya salah semua. Yang menjadikan Allah akhirnya meridhoi untuk kita bersama dengan pasangan kita pun karena perilaku kita bersama. Tapi kalau kita menginjak-injak aturannya, semau-maunya, saling maki, saling caci, saling marahin, saling hina, saling ejek, saya rasa Tuhan pun tidak akan memberi jalan biar kita bersama. Nah sayangnya, iyalah. Nah kadang-kadang apa yang disampaikan selama ini seolah-olah semau gue Tuhan tuh. Di satu sisi Tuhan menyuruh kita hambanya ini berakhlak supaya jadi manusia yang baik. Di satu sisi seolah-olah Tuhan itu semau gue gitu. Nah jadi yang harus kita pahami itu yang mana? Menurutku kalaupun ada yang sembarangan bicara begitu karena dia sendiri tidak ngerti Tuhannya tuh gimana gitu.